Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 rekayasa perangkat lunak. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami yaitu Gym Management App yang merupakan sistem informasi atau manajemen sistem untuk pusat bugaran atau gym. Dengan anggota saya sendiri atau Sani Satriaji NIM 13. Saya Rengwaria Pandora NIM 12. Saya Edwi Sestiara Yahan NIM 87. Baik, langsung lanjut saja ke pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen ini sebagai acuan dalam pembangunan Gym Management App yang mencakup fitur utama seperti manajemen autentikasi dan peran pengguna, manajemen keanggotaan, kelas gym, serta layanan pelatih pribadi. Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota gym secara lebih efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi dan otomatis. Dengan adanya fitur seperti pendaftaran akun, pengelolaan paket, keanggotaan, penjadwalan kelas gym, hingga layanan personal trainer yang terstruktur. Sistem ini diharapkan mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih cepat, akurat, dan relevan. Selain itu, integrasi dengan payment gateway seperti Mitran serta pembaruan status otomatis juga ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional gym, dan keunggulan kompetitif dalam industri kebugaran. Dokumen ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama, untuk bab 1 adalah pendahuluan. Bab pendahuluan akan menjelaskan secara umum tentang Gym Management App yang sedang dikembangkan, meliputi tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup, dan juga beberapa definisi serta istilah-istilah penting yang digunakan dalam dokumen, serta aturan dan juga penomoran, referensi, serta ikhtisar dokumen. Untuk bab kedua, di bab ini akan menjelaskan rancangan menyeluruh dari sistem Gym Management App, di mana perancangan dimulai dari pembuatan sistem menggunakan use case diagram untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dan juga sistem. Selanjutnya, ada aktivitas sistem yang digambarkan melalui activity diagram. Lalu untuk alur komunikasi antar objek dijelaskan melalui sequence diagram. Struktur data sistem dirancang melalui kelas diagram yang kemudian dijabarkan secara lebih lanjut dalam model data yang mencakup definisi domain dan tipe data, model data logika yang menggambarkan hubungan antar entitas, serta model data fisik yang mempresentasikan struktur tabel basis data secara teknis. Bab ini nantinya ditutup dengan daftar tabel aplikasi yang berisi rincian tabel-tabel yang digunakan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, untuk bab 3 dari dokumen ini adalah perancangan rinci. Pada bab ini akan memberikan uraian detail mengenai komponen-komponen teknis yang diperlukan dalam pengembangan Gym Management App. Bab ini diawali dengan deskripsi rinci masing-masing tabel yang digunakan oleh sistem, seperti nama tabel dan juga penjelasan fungsinya, lalu dilanjut dengan pembahasan spesifik proses secara terperinci yang mencakup informasi tentang input-output tabel, antar muka pengguna, query yang digunakan, serta field data dan objek-objek interaktif pada layar. Di dalamnya juga dijelaskan alur proses atau algoritma, state chart, atau untuk menggambarkan perubahan status serta rancangan laporan sistem. Bab ini nantinya akan ditutup dengan dekomposisi fisik modul yang menjelaskan pembagian modul secara struktural sesuai implementasi pada sistem. Oke, kita masuk ke bab 2, deskripsi perancangan global. Untuk rancangan lingkungan implementasi, itu mencakup sistem operasi dan juga perangkat keras yang bisa dilihat di tampilan. Untuk selanjutnya ada perangkat lunak. Di sini kami menggunakan database yaitu MySQL dengan front-end ini Inertia.js, dengan React TypeScript, dan juga Tailwind CSS, dan juga kita kombinasikan dengan Setcn UI. Terus untuk bagian admin dashboard kita menggunakan Filament, dan text editor kami menggunakan Visual Studio Code dan juga PHP Storm. Lalu untuk web browser sendiri bisa menggunakan Google Chrome ataupun Opera, dan Google Docs, Google Drive, dan Microsoft Word. Lalu untuk bahasa pemrograman di sini kami menggunakan PHP, HTML, JavaScript, dan juga CSS. Untuk framework sendiri kita menggunakan Laravel, React, dan Tailwind. Kemudian untuk model proses berbasis objek, di sini kami bagi menjadi beberapa modul. Untuk yang pertama, kita akan membahas modul user role management dan authentication membership gym. Pada bagian register, bisa dilihat pada register use case diagram. User ini akan melakukan verifikasi email dan juga register akun. Yang dimana di dalamnya, register akun ini nantinya bisa memberikan notifikasi email verifikasi kepada user. Pada verify email juga itu termasuk setelahnya bisa mengakses dashboard. Ya, ini untuk secara detailnya di sequence terlampir, dimana lebih jelas di sini dari register view-nya, controllernya, service-nya, dan juga model yang terkait yaitu user, dan juga nanti di-insert ke user table. Selanjutnya untuk login, user melakukan submit form login ya. Terus sistem melakukan validasi, terus autentikasi dan juga login, terus redirect ke dashboard.
Ya, untuk secara lengkapnya bisa dilihat di activity dan juga sequence, di mana divalidasi untuk inputnya di controller, terus jika sudah divalidasi dicari query-nya, emailnya, dan juga passwordnya apakah sudah sesuai. Terus jika sudah nanti redirect sukses atau error. Baik, untuk selanjutnya sendiri yaitu ada management role yang dilakukan oleh aktornya sendiri, admin, di mana nanti management role di mana aktornya itu admin, di mana admin memiliki privilege untuk mengakses dashboard atau filament admin panel, yang mana nanti di sana ada pengelolaan user dan bisa dilakukan update role di form usernya. Oke, seperti ini ya. Jadi harus login dulu menggunakan email yang memang role-nya sudah admin. Untuk bagian selanjutnya, kita akan membahas modul pendaftaran dan perpanjangan membership gym. Untuk member visit sendiri, jadi di bagian ini akan melibatkan dua aktor, yaitu ada member dan juga admin. Di bagian ini, member itu bisa melihat visit history dan juga bisa merekam sendiri user visitnya. Untuk admin sendiri, dia bisa melakukan record user visit, ini maksudnya dari member secara manual oleh admin sendiri, juga sekaligus bisa melakukan record user exit. Jadi admin di sini bisa melakukan record user visit dan juga record user exit. Selain itu, admin juga bisa melakukan cek membership status untuk mengecek apakah member tersebut masih aktif atau sudah tidak aktif. Selanjutnya ini kurang lebih secara detailnya di mana admin mengecek dulu apakah emang user emang berkenan atau punya privilege untuk visit gitu, membershipnya aktif atau tidak. Terus nanti dibuat formnya di filament bahwa dia visit sekarang gitu. Itu ada membership extension payment, yaitu di mana nanti user sendiri akan bisa melihat dan juga memilih paket membership yang cocok bagi dia sendiri, dan juga akan diinisialisasikan pembayarannya melalui Midrange dan akan mendapatkan snap token atau webhook dari Midrange yang nantinya bisa membayar di sana, dan juga jika sudah dibayar maka membership akan otomatis ditambah deadline-nya atau statusnya. Ya, kurang lebih begini secara lebih rincinya di sequence diagram. Selanjutnya ada membership registration payment. Pada bagian ini sebenarnya lebih dikhususkan untuk member yang belum melakukan pembayaran membership package. Jadi di bagian ini member itu bisa melakukan pemilihan membership package yang akan dibeli. Jika ingin melakukan pembelian membership package, maka bisa melakukan pemilihan lalu melakukan pembayaran via Midrange. Ya, jadi ini untuk user yang belum terdaftar, jadi hanya ada satu paket aja, itu paket registration. Nanti setelah endpoint-nya itu jadi membership registered-nya registered gitu. Nah, selanjutnya ada admin gym class management, di mana ini hanya tersaji untuk use case diagramnya saja, di mana admin melakukan operasi CRUD di filament admin panel untuk gym class-nya, dan juga ada gym class attendance, itu untuk kehadiran masing-masing member yang sudah terdaftar di suatu kelas gym gitu, misal senam zumba, senam aerobik dan sebagainya, attended ini akhirnya. Dan sebelumnya member itu melakukan selection untuk kelas gym tertentu dan juga melakukan paymentnya juga, yang kurang lebih flow-nya sama dengan membership package, dimana menggunakan Midrange. Terus nanti akan di-assign ke gym class schedule ya, ke gym class attendance. Itu transaksional tabel untuk save bahwa dia itu sudah bayar dan sudah berhak untuk mengikuti kelas gym pada jadwal gym class schedule tersebut. Selanjutnya ada admin PT package management, di mana di sini admin bisa melakukan operasi CRUD di admin panel sendiri mengenai jenis-jenis paket
paket personal trainer yang tersedia. Di sini juga terus jikalau member ingin beli bisa melakukan view di katalog, terus juga memilih dan juga melakukan pembayaran yang sama juga menggunakan Midrange. Nanti kalau memang sudah selesai ada triggernya dan langsung di-assign di transactional table, yaitu personal trainer assignment untuk menyimpan bahwa dia itu sudah terdaftar ke trainer tersebut. Nah, setelah itu dari trainer yang sudah di-assign akan bisa melakukan scheduling dan logging, di mana dia bisa menentukan jadwal sesi latihan dengan member yang tadi yang sudah terdaftar. Bisa dilihat di sini. Jadi ini personal trainer assignment untuk mengisi penugasannya, sedangkan schedule itu untuk mengisi jadwalnya, jadwal sesi, menjadwalkan sesinya dan juga mengisi informasi-informasi mengenai sesi tersebut atau logging. Diagram dimana mungkin untuk detailnya bisa lihat di lampiran flash diagram yang sudah kami sematkan ya di akhir, dimana berisi kurang lebih ya detail-detail dan juga detail field yang ada di suatu kelas tersebut dan juga metode yang membarengi. Ini di sini ada salah satu yang akan saya spot, di mana personal trainer yang merupakan inheritance atau warisan dari user, karena dia itu sebenarnya menyimpan detail dari personal trainer yang memiliki role user yang memiliki role personal trainer. Sisanya banyak sekali, kurang lebih transaksional tabel yang merupakan pivot tabel dari dua tabel parentnya untuk menyimpan history ya, seperti ada contohnya ini ada membership history, terus juga ada transaction yang jelas untuk menyimpan pembayaran, berisi snap token, terus juga ini berupa polymorphic ya, jadi ada purchasable type dan ID, terus juga ada ya ini ada paket-paketnya, personal trainer paket salah satunya, terus ada assignment yang untuk menyimpan penugasan tadi, terus ada juga gym class attendance yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin secara singkat untuk class diagram seperti itu. Selanjutnya itu ada deployment diagram yang bisa dibuka juga di lampiran. Jadi nanti ini ada client device ya, mungkin dari HP ataupun laptop ataupun device PC lainnya, di mana nanti akan mengakses index HTML, FCS, dan CSS, terus melakukan request terhadap server dan juga request lagi terhadap service dan juga modul-modul yang sudah dibuat di Laravel-nya sendiri, dan juga nanti menggunakan driver database seperti PDO karena ini menggunakan Laravel, dan juga mengakses DBMS MySQL-nya dan database gym management app-nya. Dan ini karena menggunakan Midrange juga yang merupakan external system, maka akan mengakses API-nya ya untuk mendapatkan snap token-nya. Kurang lebih sekian untuk deployment diagramnya. Selanjutnya ada model data. Yang pertama itu ada definisi domain atau type. Nah, di sini berisi tipe-tipe ya, mungkin beberapa field yang sudah kami format. Contohnya ada membership package, itu ada MP/SXX untuk nomornya gitu, kurang lebih ya untuk kode unik lah ibaratnya. Gitu juga untuk field lainnya terlampir. Nah, untuk entitas dan atribut mungkin bisa lanjut ke tipe berikutnya saja nanti. Selanjutnya ada deskripsi perancangan secara rinci ya. Di sini ada deskripsi tabel yang lebih lengkap, ada user untuk menyimpan kredensial dari akun suatu user, password reset token untuk mendapatkan token yang nanti dikirim ke email untuk reset email atau mengganti email, session untuk menyimpan session atau login ya, sesi login dari suatu user. Nah, ini ada gym visit, itu untuk menyimpan history
visit dari suatu member, history kedatangan, absen suatu member. Selanjutnya ada catch log, berisi untuk menghindari race condition, ya kurang lebih untuk caching dan juga saat menggunakan queue, job dan konkurensi di dalam sistem tersebut. Nah, ini juga bawaan dari Laravel sendiri tadi, 3 tadi. Selanjutnya ada job bases. Ini juga menyimpan jobs yang gagal dijalankan. Selanjutnya balik lagi ke sistem, yaitu membership package, yaitu menyimpan paket-paket membership lah ya, dan nama, slot untuk URL, terus deskripsi, durasi paketnya ini nanti akan ditambah seberapa banyak. Nah, ini ada 30 hari. Terus ada gym classes, itu menyimpan jenis-jenis kelas gym yang tersedia, Zumba, yoga, spinning, dan lain-lain, dan juga kode yang tadi. Terus personal trainer ini yang merupakan inheritance dari user sendiri untuk menyimpan detail user yang memiliki role personal trainer. Bisa dilihat. Dan ini baru ini personal trainer package, itu untuk setiap personal trainer akan memiliki paketnya masing-masing, daftar paketnya masing-masing untuk dibeli nanti oleh member lainnya. Selanjutnya ada tabel transaction yang fungsinya itu untuk menyimpan riwayat transaksi pembayaran dari setiap pengguna, baik itu member, baik itu personal trainer, semua akan disimpan di tabel transaction. Jadi menyimpan amount dan juga snap tokennya juga, dan juga jenis pembeliannya itu apa. Kemudian ada tabel membership histories, karena sebelumnya ada aktif dan inaktif, ini akan tersimpan juga di sini karena sebelumnya semuanya itu tersimpan di tabel membership histories. Oke, untuk selanjutnya ada gym class attendance. Di sini fungsinya untuk mencatat kehadiran peserta. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada namanya visit gyms. Nah, di sini data tersebut disimpan, itu di tabel gym class attendance. Selanjutnya ada tabel personal trainer assignment. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa nantinya trainer bisa melakukan assignment, pencatatan kepada member beserta informasi paket, durasi, status, dan sisa-sisa harinya, itu dicatat di tabel personal trainer assignment. Selanjutnya ada tabel personal trainer schedules. Di tabel ini, personal trainer bisa melakukan pencatatan jadwal pertemuan antar member dengan personal trainer, termasuk log latihan juga di dalamnya. Baik, selanjutnya ada 3.2 deskripsi proses secara rinci. Tadi di bab 2 kan sudah dijelaskan secara sederhananya atau secara singkatnya. Di sini lebih detailnya lagi, jadi subbab yang banyak. Contohnya ini ada user registration, di mana ada nama tabel, input, outputnya karena ia hanya menyebutkan user. Terus selanjutnya ada contoh page-nya. Sini contoh query-nya menggunakan Eloquent. Ini field yang akan ditampilkan dan juga objek yang akan muncul nanti di layar. Ini juga ada contoh pesan error atau suksesnya. Nah, di sini ada contoh secara rincinya gitu, registrasi. Jadi intinya ngecek untuk validasi. Kalau emang sudah benar, pasti nanti akan tersimpan. Lanjutnya untuk login ya. Jadi login sendiri itu lagi-lagi inputnya user, inputnya berupa data dari user ya, email, password, dan nanti akan disimpan sessionnya di tabel session menggunakan authentication service dari Laravel. Ini untuk halamannya, dan query-nya sendiri menggunakan Eloquent aja, jadi tidak ada query bawaan yang spesifik. Nah, ini untuk deskripsi pesan secara rincinya menggunakan hashtag. Terus selanjutnya ada spesifikasi proses role update, di mana nanti admin akan mengupdate role ya, inputnya hanya user aja ya, dan outputnya juga via Laravel, dan nanti bisa dipilih role-nya mau apa, member, trainer, admin. Jadi untuk query-nya sendiri juga menggunakan bawaan dari filamennya aja. Selanjutnya ada register membership, di mana di sini
lakukan pembayaran untuk register package MP001 ya. Jadi MP001 sendiri ini hanya berisi registration saja ya. Jadi nggak nambah hari aktif, tapi hanya bahwa dia tuh sudah terdaftar gitu. User, membership package, transaction untuk inputnya, terus untuk outputnya user dan transaction, karena akan update status registerednya nanti di tabel user dan merekam riwayat transaksinya di tabel transaction. Ini untuk contoh halamannya secara jelas. Ini untuk pembayarannya menggunakan Midtrans. Lanjut, yaitu untuk extend membership atau memperpanjang membership, di mana nanti memilih membership package yang nanti bisa selain MP001 ya, yang bisa ada harinya nambah gitu, aktifan harinya nambah. Dan juga ini inputnya ada membership package, user, transaction, outputnya transaction lagi untuk melakukan transaction, terus riwayat dari membership tersebut dan user aktifnya. Ini contoh tampilannya sama pembayaran Midtrans. Selanjutnya ada member visit yang sudah dijelaskan tadi menggunakan filament ya. Jadi manual, secara admin manual menggunakan filament membuat visit gym dengan membuat record baru di gym visit ya, di gym visit resource dengan lampiran data seperti ini. Selanjutnya ada reservasi gym class yang kurang lebih sama alurnya kayak membeli membership package tadi. Jadi memilih, terus memilih jadwalnya, kemudian akan muncul transaksinya menggunakan Midtrans yang nanti akan tersimpan di gym class assignment. Selanjutnya ada memilih PT package ya. Pertama memilih personal trainernya dulu mau siapa, nanti di personal trainer akan ada detailnya, paketnya ada apa aja, berapa pertemuan, terus kalau udah diinisialisasi pembayarannya akan bisa melakukan pembayaran lebih lanjut Midtrans. Nah ini kalau misal udah terdaftar sudah membeli membership package, dari personal trainer akan memiliki panelnya sendiri di filament, personal trainer filament untuk mengatur penjadwalan ya. Jadi ini contohnya menambah jadwal yang akan dilakukan untuk sesi latihan. Nah selanjutnya ada ini kurang lebih di sini untuk 3.3 dekomposisi fisik modul hanya berisi daftar file-file yang terkait dengan suatu sub aplikasi tertentu. Jadi secara summary-nya ini TSX berarti itu karena kami menggunakan React TypeScript. Jadi formatnya TSX untuk view-nya. Kemudian ada controller-nya untuk validasi input. Ini contoh di modul user role management, sub aplikasi yang terkait, nama filenya, terus input dan output-nya. Selanjutnya untuk manajemen membership atau membership management itu ada menggunakan katalog controller ini untuk menampilkan data ke view, ada index, detail, terus payment controllernya itu untuk menginisialisasi pembelian, dan ini untuk halaman daftar pembeliannya. Ini untuk resource untuk di filamennya. Nah, payment service dan assignment service ini berisi service atau logika bisnis untuk apabila misal user sudah selesai bayar, maka dia akan diupdate status bayarnya menjadi terbayar. Terus assignment service kalau sudah terupdate menjadi bayar, nanti akan diubah status keanggotaannya, merekam catatan riwayat keanggotaan member yang terbaru. Ini untuk model yang terkait, dan user pasti akan terkait di setiap modulnya. Nah, untuk gym class juga kurang lebih sama menggunakan katalog controller, terus nanti dibuka halaman katalognya di TypeScript-nya, terus nanti inisialisasi pembayaran, terus bayar lagi, terus nanti akan ke assign ke gym class attendance ini. Dan untuk personal trainer management juga sama lagi menggunakan katalog controller, nanti akan ada menampilkan di index, terus detail, terus inisialisasi pembayaran, dan juga
logika bisnisnya tersimpan di payment service dan assignment service. Dan juga nanti akan ke assign di sini ya untuk bahwa dia itu sudah mengikuti personal trainer tertentu itu di sini. Jadi ditugaskan personal trainer dan usernya. Ya, mungkin kurang lebih sekian presentasi dari kami, kelompok kami RPL mengenai gym management app. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.